udah ada apa ya kesempatan ininya saya bisa belajar di situ, belajar dari resep. Mertua ngajarin? Iya. Mertua ngajarin? Ngajarin, terus saya juga suka minta ininya, resepnya. Resepnya. Beruntung banget ya. Nah, baik ya. Terus? Iya. Di situ saya praktekin di rumah. Halo Sobat Kevin Hartono Official, jumpa lagi bersama saya dan saya ditemani oleh seorang Coach sehat, healthy coach. Healthy coach namanya Kety. Yuk kita kenalan dulu yuk. Halo Sobat Kevin Hartono, senang banget pada hari ini saya Kety, seorang health coach ya, bisa bersama dengan Ko Hafi dengan UMKM yang memiliki produk-produk yang enak, inovatif dan luar biasa banget. Jadi juga saya sedikit sharing ya, saya ini berlatar belakang tadinya tuh ibu rumah tangga biasa kok. Tapi karena ibu rumah tangga biasa itu jadi makannya nggak kekontrol. Lingkungan keluarga juga makannya banyak gitu, suka makan gitu. Singkat cerita saya akhirnya susah jongkok. Kalaupun duduk dari sofa, saya susah bangun. Bahkan naik tangga aja susah, karena kaki saya udah nggak mampu. Itu udah sinyal terang-terangan tuh, ngomong kalau kamu tuh obesitas, Kety. Jadi waktu itu singkat cerita saya ketemu teman saya, yaitu coach saya sendiri, sampai dengan hari ini. Jadi 2 tahun yang lalu kok aku pakai program, tapi sampai sekarang ini makin kesini makin bagus. Jadi in total udah turun 20 kilo kok. Wow. Nah dari 20 kilo itu banyak orang yang juga akhirnya ternyata butuh juga ikut program sama seperti saya. Jadi bahkan dari anak-anak usia 5 tahun sampai kakek nenek usia 70-80 tahun tuh juga bisa pakai programnya. Luar biasanya ibu menyusui juga bisa karena alami dan aman banget. Nah, nanti silakan dikepoin di Instagram aku, boleh DM aku di @ruth_c_anastasia. Kita ketemu di sana. Terima kasih. Oke, dan kita sudah kedatangan seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fafi dari Tambun Selatan. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kesempatannya bisa ada di sini. Saya memulai usaha saya ini dari tahun 2015. Produknya namanya? Produknya namanya Nabil Cookies. Nabil Cookies. Nabil Cookies ya. Oke. Terus? Saya memulai usaha ini sebenarnya sih nggak sengaja ya. Gimana itu? Katakannya kan saya cuma ibu rumah tangga biasa, ya cuma ngurus suami, ngurus anak. Cuman lama kelamaan kok dari keseharian ini saya itu yang cuma ngurus suami, ngurus anak kok kayak boring, bosen gitu loh Pak. Jadi saya pengen itu melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan dengan tangan sendiri gitu, nggak cuma ngandelin dari suami. Betul. Suami ya. Jadi saya pengennya itu yang bisa ini saya bisa gitu. Akhirnya kan saya memulai ini karena saya terinspirasi dari mertua saya. Kenapa mertua? Mertua saya itu kan ininya juga bisnisnya Cookies juga? ya, cookies kayak gini. Jadi kalau lebaran itu kebetulan pas kalau saya pulang itu kan dia ordernya banyak. Pulang kemana waktu itu? Pulang ke kampung. Ke kampungnya di mana? Di Tulungagung. Tulungagung. Di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Jadi kalau pas saya lagi pulang ke sana itu mertua saya itu lagi ngerjain orderan itu orderan itu banyak banget ini. Jadi saya kalau pas itu tuh sekalian bantuin gitu.
bantuin bikin, bantuin apa bungkusin 15 kayak gitu kok. Jadi dari situ saya terinspirasi, oh apa saya usahain aja gitu, maksudnya kue kering ini kebetulan kan udah ada apa ya kesempatan ininya, saya bisa belajar di situ, belajar dari resep. Mertua ngajarin? Iya. Mertua ngajarin, terus saya juga suka minta ininya resepnya. Resepnya. Beruntung banget ya. Baik ya. Di situ saya praktekin di rumah. Saya coba-coba ini apa yang namanya cookies kayak gini kayak nastar itu kan identik dengan kue lebaran kan. Iya. Jadi saya orderan itu kan paling masuknya itu di saat lebaran aja kan. Jadi saya berpikir kalau cuma untuk lebaran aja buat hari-hariannya kita nggak gitu nggak bikin, makanya saya berinovasi dengan bikin ini nih salah satunya. Betul. Itu brownies kering ini. Nah, itu maksudnya yang bisa saya buat ini saya jual buat sehari-harinya. Kalau untuk lebaran sendiri di hari-hari lebaran kayak Natal kayak gini, saya yang punya ininya itu yang itu kue nastarnya. Yang bikin nastar. Bestseller. Yang bestseller. Tapi cuma lebaran doang ya, Bu ya? Lebaran sama Natal biasanya. Itu maksudnya dari lingkungan tangga, teman-teman itu yang udah ini itu dari ini Nabil Cookies itu nastarnya. Nastarnya yang udah sayang kita nggak dibawa nastar ya? Nantilah Natalan ya kok, kita dambain ya. Sebenarnya sih udah dekat Natalan ya sebenarnya. Iya, Cuman saya belum bikin kok. Oke. Belum bikin. Kenapa? Ya karena belum. Maksudnya kita kan kalau nerima orderan pas sekalian gitu. Dikumpulin dulu. Kumpulin dulu. Oh siap. Saya belum bikin. Yang ready baru ini. Yang ready yang sehari ini, makanya saya yang bawa yang ini aja. Cuman kalau untuk bestsellernya saya emang di nastar. Varian kue kering saya itu banyak kok, ada 9 sekitar 10-an. Apa aja bisa disebut? Kayak nastar, kue salju, kastengel, kue lidah kucing, kue coklat selimut, ini terus brownies ini ya Bu? Ya, ini jatuhnya brownies ya? Brownies dan beberapa yang lainnya. Pokoknya banyak, itu antara 9 sampai 10 lah. Jadinya apa ya, salah satunya yang saya bikin saya termasuk juga saya juga bikin sih. Ini bagus buat hampers Natal tahun baru loh kok. Kasih teman itu udah benar, bagus. Benar. Ya kan? Terus cocok banget. Makanya berpikir karena untuk apa ya, kue kering identik cuman di saat lebaran sama Natalan, makanya kan saya berpikir untuk bikin varian yang buat sehari-hari ini kan. Iya. Jadi sebenarnya sih omsetnya belum begitu banyak kok kayak ini. Jadi kita kecilan dulu Ibu. Iya, saya tuh masih proses untuk ini aja, untuk lebih maju, untuk lebih ini aja kok. Jadi saya bikinnya belum sebanyak teman-teman ini orderan sampai ini. Cuman kalau untuk orderan lebaran sama itu emang lumayan. Untuk lebaran itu lumayan ininya. Betul. Cuman kalau untuk yang hari-hari kayak gini sih enggak begitu. Enggak begitu. Jadi saya sesuai pesanan aja bikinnya. Sesuai pesanan aja. Jadi belum bisa diandalkan. Cuman sedikit banyak sih istilahnya saya merasa apa ya, bangga gitu bisa menghasilkan. Betul. Bisa menghasilkan dari apa ya? Dari jerih lelah sendiri. Jerih lelah sendiri dari tangan sendiri apapun. Suami saya kan udah pensiun. Oh ya? Iya. Dari mana kerjaan tadi? Tadi kerja di mana? Di PT tadinya. Oh, di PT. 2 tahunan ini kan pensiun. Iya, jadinya makanya istilahnya sedikit banyak saya gimana caranya bisa membantu ini ekonomi keluarga kayak gitu ya, biarpun istilah nggak membantu banyak tapi biarpun cuma sedikit saya istilahnya adalah yang bisa saya andalkan untuk ini. Soalnya kan usaha kayak
makanan kayak gini kan nggak ada matinya ya. Iya. Semenjak suami saya pensiun 2 tahun yang lalu, terus kan kita ekonomi keluarga itu jatuh banget. Jatuh banget kan istilahnya tadinya ada bulan penghasilan ini nggak Dapat ada. uang pensiun nggak Bu? Dapat, tapi dilalahnya itu sama suami saya itu dibuat invest. Investnya nggak jalan, Invest apa kalau kita? peternakan ayam Oh. itu nggak jalan, jadi istilahnya cuman kita nikmatin hasilnya itu sebulan 2 bulan, sekitar 3 bulanan lah itu keuntungannya itu kita bisa itu menikmatin hasilnya kesininya. Terus. Kesini udah nggak bisa, nggak jalan lagi dengan alasan katanya dia yang menjalani ini itu katanya udah nggak itu lagi gitu, nggak Besar tapi investnya Bu? sekitar 100 lebih. Uang pensiunnya itu Iya, diinvestasikan. Iya. Iya, sampai sekarang pun itu nggak bisa Balik. tapi susah banget. Baliknya dikit-dikit gitu. Dikit-dikit itu. Ibaratnya kan suami saya itu udah jatuh ke tempat tangga gitu, gitu Pak. Ya istilahnya berharap itu bisa ngebantu dari keuntungan itu ternyata nggak jalan. Jadi akhirnya ya udah kita terpuruk banget untuk saya pilih kita terpuruk. Makanya biarpun cuman ini kan istilahnya cuman untungnya udah ada ini ya Bu. iya. Bisa menolongin benar-benar Bu? Sebenarnya sih nggak menolong banyak kok. Oh. Cuman saya kan kue basah juga ada. Kue basah juga ada, cuman kan nggak ini juga. Saya kan tergantung pesanan. Iya. Jadi nggak harus rutin. jadi nggak kita itu nggak bikin terus kita ini jual gitu enggak. Jadi sesuai orderan aja kalau saya bikin termasuk yang kue basah itu juga tergantung orderan, sesuai orderan aja saya bikin. Kalau nggak ini ya nggak nggak bikin. Kayak ini aja juga kalau pas itu. Cuman kalau ini kan tahan lama. Jadi saya emang suka bikin stok. Betul. Ini tahan berapa lama? Saya udah pernah ini sebulan lebih masih bagus, masih oke. Wah, sebulan luar biasa. Kalau untuk kue kering yang itu kan 6 bulan ya. Kue kering yang baik itu kan 6 bulan. Kalau yang ini pernah belum sempat sampai 2 bulan 3 bulan sih belum pernah, cuman sebulan saya pernah ini nyoba saya ini sebulan lebih itu masih enak sih, masih crunchy. masih oke. Ya. Masih Soalnya nih kok Mbak bisa hancur diet saya nih Pak kok. Karena ini saya nggak cukup makan satu nih ibaratnya. Kan kecil-kecil nih, imut-imut. Oh ya nanti pakai program saya. Jadi ini nggak mungkin 1 bulan ada di rumah, ini 1 hari juga habis sih Bu. Enak banget rasanya, benar. Lanjut Bu. Makanya saya berharap sih untuk kedepannya saya itu lebih banyak lagi. Saya sih penjualan itu masih di sekitar lingkungan tetangga gitu aja. Kalau untuk ini belum Sosmed belum. Oke. Kenapa nggak mulai dicoba Bu? Kalau sosmed saya itu kan gak ya kok. Betul. Ada anak. Tapi anak itu kan susah. Nanti dicari solusinya ya. Iya. Sebenarnya sih udah belajar itu penjualan di marketplace ini, cuma untuk pelaksanaan itu nggak segampang ya. Iya. Kalau menurut saya itu nggak Betul. segampang yang diomongkan orang-orang. Saya sendiri memang susah. Sebenarnya sih saya udah punya ini GrabFood. Terus gimana? Nggak jalan. Nggak jalan. Belum. Mungkin mesti perlu dibantu promosi Bu. Promo. Terus mungkin lebih harus banyak belajar lagi ya, gimana kalau untuk jualan online itu gini. Mungkin harus banyak belajar di situ. Iya. Sama perlu mentor kurasa nih kok. Karena aku pernah sempat dengar tadi ya, tergabung di UMKM yang ada grupnya. Nah itu sangat menolong kurasa sih. Nanti bisa ditanya di situ solusinya seperti apa untuk memecahkan terkait hal pemasaran untuk menjangkau lebih luas lagi. Karena enak banget Bu. Jadi ini perlu orang lebih tahu sih. Kalau kendala saya itu di pemasaran, sama dana sih. Modalnya. Kalau untuk ini emang saya itu untuk jualan itu nggak pintar kayak orang-orang. Untuk menawarkan ini
ini barang-barang apa produk-produk itu nggak sepintar orang-orang, jadi saya itu lebih cenderung ke yang ini aja, ownernya yang bikin aja. Kalau yang maksudnya yang bikin aja gitu lebih ini. Pesanan. Untuk pemasak yang bikin. Oke. Kalau untuk pemasaran itu lebih cenderung saya nyerahin ke orang. Butuh dibantu. Iya. Ibu yang pokoknya mikirin ibu produksinya Ya, gitu ya. Saya Betul. lebih cenderung ke produksinya. Anak-anak nggak pada ikutan tuh Bu, membantu. Nah, saya itu cowok-cowok, Pak. Jadi agak susah. Cowok, semua cowok. Tiga-tiganya cowok. Oh, alah. Makanya Nanti kalau udah jadi, udah punya mantu. Ya. kayak gitu. Jadi saya itu kalau bikin ya bikin sendiri, emas sendiri. Kadang kalau pesanan nganterin sendiri. Kayak gitu. Waduh. Luar biasa. Kecuali kalau lebaran tuh emang saya udah kekar banget, saya nggak Cari sanggup. karyawan. Baru saya ngajak anak Anak mau Minta bantu. bantuin. mau. Itu udah kan udah terpaksa. Iya. Cuman kalau masih bisa handle sendiri, saya handle sendiri. Luar Soalnya kan biasa. anak cowok itu susah kok. Susah nggak kayak anak cewek mungkin ya. Mungkin passionnya juga nggak beda, Beda. punya ininya sendiri. Dan saya itu nggak gampang percaya sama orang. Misalkan kayak bikin, wah ini ada yang bantuin kayak gitu, kayak itu nggak kurang percaya. Nah, itulah. Takutnya ntar rasanya beda. Nah, itulah pentingnya dibuat sebuah SOP, Bu. Jadi pastiin, dokumentasikan baik secara tulisan maupun video. Dan harus mengurangi porsi ketidakpercayaan. Karena kalau tidak bisa selalu bergantung pada ibu. Betul. Kalau mau jadi besar ya, Ya. harus juga punya karyawannya nanti dilatih sesuai dengan SOP. Gitu ya, Bu. Pasti bisa, pasti Kayaknya bisa. enak kok. Iya, pelan-pelan didiin. Cuman kan cowok-cowok Dulu juga saya nggak tertarik loh, Bu, jualannya. kayak gitu. Bantuin mama nggak tertarik, karena nggak ada uangnya. Oh, iya Benar. mungkin. Nanti setelah beberapa cabang, Baru keluar kelihatan. iya. Dan harus ditanemin, Bu, melalui kita sebagai orang tua. Betul. Bahwa ini benar-benar produk dari orang tua dan harus dilestarikan. Ya, kayaknya saya kalau usaha ini kan ntar bisa diwariskan ya kok. Soalnya kan kalau nggak ke anak siapa lagi? Iya, betul. Cuman saya mikirnya anak saya kan cowok-cowok. Pasti nanti ada jalan. Bagaimana caranya ibu memperkenalkan caranya, produknya, mungkin pendekatannya supaya mereka bisa masuk di situ. Betul. Pemasaran ini aja misalnya kalau orang-orang kan, oh anak saya ikut jualin, ikut bantu, anak saya, suami saya. Pelan-pelan ibu. Nah, Nggak kalau saya kan paling teman sih ada 1-2, tangga ada sih 1-2, cuman kan nggak banyak Iya. bantu. Jadi saya pengennya itu ya istilahnya kan banyak yang ini juga ya, banyak yang ini tidak seller gitu ya. Nah kayak gitu kan harus ini juga. Kalau harus banyak reseller kan kita juga harus bikin banyak, sedangkan saya kan terbatas bikinnya sendiri. Itulah. Nggak ada karyawan. Semua dari awalnya dari ibu pengalamin yang ibu Iya. alamin. Iya. Tapi ibu harus tanamin pikiran bahwa saya tidak boleh tergantung terus-menerus 100%. Harus Betul. ada SOP. Harus diperkenalkan anak-anaknya dengan kegiatan ibu. Karena orang kalau yang dipaksain secara keras, anak-anak itu nggak mau. Anak zaman Tapi sekarang pendekatannya apalagi. mungkin perlu diubah. Mungkin ya. Umur berapa anaknya sekarang? Yang pertama itu baru sudah kemarin. Nah, apalagi fresh di dewasa, graduate. kan pasti punya pacar dong. Ya. Nanti akan menjadi istri kan. Nah, dicarilah supaya bisa istri juga bisa kembangin. Kayak suruh bantuin bikin label kayak gini aja, oh itu kadang suka apa ya? Ntar Pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. nggak Memang apa-apa. itu dinamika, romantika dunia bisnis seperti itu. Ya. Misalnya kan kalau kita mama itu kan gaptek lebih. Iya. Nanti pasti ketemu jalannya. Kalau ibu meyakinkan diri ibu sendiri bahwa saya bisa akan memperluas jualannya saya ini. Betul. Ya, ditanemin dari ibu dan nggak boleh nggak percaya semua orang. Betul. Gimana kita mesti pegangin semua, Bu? Kalau saya punya Betul. cabang 14, Betul. iya. Kayaknya saya senang bisa berbagi dan sharing. Jadi pertama-tama dari mindsetnya dulu deh ya. Kalau nggak bisa percaya semua orang lain nggak akan berkembang. Betul. Dan membuat SOP, Standard Operation Procedure, di foto, di Video. video. Sekarang kan udah pakai handphone juga bisa. Nah, nanti kalau anak-anak belum mau, pakai karyawan dulu. Kalau nggak bisa full time, paruh waktu dulu.
Betul. Ya, taruh waktu pada saat kesempatan ibu ada pesanan baru ibu pakai taruh waktu. Semua kita udah jalan ibu. Nah bu, oke harapan ibu deh sekarang. Betul. Dan saya sih, saya istilahnya ya bisa berkembang lebih Amin. baik lagi, lebih maju lagi. Iya. Gitu. Jadi usaha saya ini bisa saya warisan ke anak Iya. cucu. Wah. Iya. Dan tadi kalau mau pesan ke, ya Kalau pesan saya penjualan belum ada. belum ada. Lewat Ini WA. aja di 0812 1900 5915. sekali lagi bu 0812 1900 5915. dengan ibu. Dengan Ibu Tati. Ah. Ini owner Nabil Kukis. Iya. Nabil Kukis. Nabil Kukis. Iya. Ada lagi? Udah cukup kok. Ibu? Semangat terus, Iya. Ibu. Ya, Mudah-mudahan terbantukan ya dengan saran-saran kami ya. amin. Nah itu dari teman-teman review kami bersama Nabil Kukis. Terima kasih sudah menonton dan kami bertiga mengucapkan Sampai jumpa.